Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Septian dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Ilmu Komunikasi. Di sini saya mau coba mempresentasikan tentang public relation campaign yang berjudul investasi untuk generasi milenial dengan dosen Bu Isti. Terus ini saya membawakan dari PT Java Global Future yang dibawa nama Bursa Efek Indonesia. Untuk latar belakang sendiri di sini kita coba memperhatikan penjelasan investasi. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa mendatang. Sementara itu pengertian investasi menurut Otoritas Jakarta Jasa Keuangan (OJK), arti investasi yakni tanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Di sini salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial atau financial freedom, di mana seorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income, dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Jadi bagi mereka, passive income adalah pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempat yang bekerja. Lalu melakukan investasi juga mengandung risiko. Risiko di sini bisa kehilangan dana atau bahkan gagal. Nah, di sini ada penjelasan juga tentang online trading adalah salah satu sistem perdagangan secara online yang ini lewat perangkat teknologi internet, di mana sistem ini investor tidak perlu datang ke kantor pialang atau broker. Profil perusahaan. Jadi dalam perusahaan ini di bawah naungan ada Departemen Perdagangan, ada Bursa Pajak Jakarta, itu yang mengawasi semua perusahaannya. Nah, di sini untuk perusahaannya PT Java Global Future adalah salah satu perusahaan pialang yang berperan sebagai perantara jual dan beli saham di pasar modal atau perdagangan berjangka. PT Java Global Future merupakan pialang terdaftar resmi dan beroperasi di bawah pengawasan Bapepti dan merupakan anggota dari GFX, IDH, dan Aspek Indo. Ini nomor surat izin dari pemerintah yang legal yang bisa dicek dari website pemerintah. Lalu di sini ada visi misi perusahaan. Misi perusahaannya adalah akan menjadikan sebuah perusahaan pialang berjangka yang dimiliki skala internasional. Lalu akan menjadi market leader baik itu secara regional maupun internasional. Nah, visi perusahaan itu mengembangkan dan memajukan perdagangan berjangka di Indonesia sehingga dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional baik dari segi mikro dan makro. Lalu memperdayakan perdagangan berjangka di Indonesia dan membantu semua pihak yang membutuhkannya untuk dapat mempergunakannya sebagai sarana lindung nilai atau hedging, bisa disebut biasa dibilang. Di sini untuk segmentasinya sebenarnya untuk investasi online ini dalam bisa untuk semua segmen, tapi di sini dalam kenyataan pasar ini bersifat heterogen. Karena itu bagi perusahaan untuk memasarkan sebuah jasa tanpa mengadakan segmentasi pasar. Jadi secara kita bagi dua segmentasi demografisnya dari usia, lalu dari penghasilan, dari pekerjaan, lalu segmentasi psikologisnya dari di sini sebenarnya untuk siapa saja yang memang berniat untuk mengembangkan dana atau mempunyai jiwa bisnis atau passionnya ya, gitu. Tapi di sini kita coba targetkan kepada generasi milenial yang kita coba diminta open minded masalah investasi online trading ini. Oke, kita lanjut. Identifikasi kompetitor. Di sini jelas identifikasi kompetitornya itu program-program pengembangan yang dipunyai bank-bank Indonesia. Contohnya seperti ini, ada deposito, reksadana, asuransi atau obligasi, dan itu salah satu program yang memang sama-sama mengembangkan dana, tapi tidak dimiliki perusahaan pialang, tapi dimiliki oleh perbankan. Tinggal kita plus minusnya yang mana nih kita coba paparkan seperti itu. Nah, sasaran di sini
tadi seperti dijelaskan sebelumnya, sasarannya di sini memang untuk semua yang mempunyai, minat untuk pengembangan dana. Tapi kita di sini sedang menjalankan program untuk investasi untuk generasi milenial. Agar pertama, memperbanyak kegiatan positif untuk membangun mental bisnis, seperti itu ke depannya. Next. Nah, tujuannya, salah satu tujuan, program ini, tadi saya beberapa kali kita cobain, kan ditarget kepada generasi milenial adalah untuk melatih mereka memanage keuangannya sendiri, dan untuk mempersiapkan, mental bisnis di masa depan, yang saya sampaikan tadi. Lalu strategi yang biasa kita coba, jalankan untuk generasi milenial, adalah biasanya dengan pemasaran via sosial media. Biasanya kita bisa dengan collabs, membuat konten yang bernilai, membuat, portofolio hasil, investasi nasabah-nasabah kita. Jadi yang lebih gampang dicerna oleh, generasi milenial. Itulah salah satu, strategi kita untuk memasukkan, eee, gimana cara generasi milenial ini, open minded masuk investasi, kayak gitu. Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau apa yang kalian jelas untuk kampanye, investasi generasi milenial ini bisa hubungi, eee, nomor tersebut atau bisa datang sebentar. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam, presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.